Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama tikus putih atau mus mukulus, lalu cutter, papan styrofoam, pinset, jarum pentul, sarung tangan latex, dan juga masker. Proses pembedahan mencit. Pertama kita siapkan dulu mencit di atas papan styrofoam. Kemudian bunuh mencit dengan menggunakan teknik dislokasi leher. Dengan cara menekan bagian lehernya, kemudian menarik buntutnya ke depan sehingga sampai berbunyi krek, maka mencit tersebut sudah mati. Lalu rentangkan tubuh mencit di atas papan styrofoam menggunakan jarum pentul sebagai penahan tangan dan kakinya. Kemudian mulai merobek bagian kulit luar menggunakan pinset dan cutter atau gunting bedah. Selanjutnya, merobek kulit bagian dalam untuk melihat organ-organ apa saja yang terdapat pada mencit untuk mengetahui sistem-sistem yang akan diamati. Nah, ini merupakan penampakan dari organ-organ yang ada pada tubuh mencit. Selanjutnya, kita akan mengamati organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem pernafasan mencit atau mus mukulus. Saya Fatia Gina Arkansa dari kelompok 5 akan mengamati sistem pernapasan pada mamalia dengan hewan mus mukulus atau mencit. Sistem pernafasan atau sistem respirasi pada mencit itu dimulai dari masuknya oksigen ke rongga hidung, kemudian ke laring dan trakea. Nah, pada laring ini memiliki epiglottis yang fungsinya mencegah lewatnya makanan ke dalam laring dan traktus respiratus bagian bawah. Kemudian di trakea pada bagian posteriornya membentuk dua cabang dari bronkus primer dan akan memasuki pulmo. Trakea dan bronkus memiliki anulus trachealis atau cincin kartilago yang tertanam di dinding saluran tersebut. Kemudian di dalam pulmo itu bronkus terbagi menjadi cabang sekunder yang disebut dengan bronchiolus. Lalu masuk ke pulmo, memiliki satu lobus pada pulmo sinister dan 4 lobus, atau lobus kranial, lobus medial, lobus caudal, dan lobus aksesoris pada pulmo dexter. Pulmo memiliki selaput pelindung yang disebut dengan pleura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada mencit. Nah, di sini sistem peredaran darah mencit itu organ yang menyusun peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, yang pertama jantung. Ini dia adalah jantung dari mencit. Nah, jantung dari mencit ini berfungsi untuk memompa darah. Nah, darah ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Nah, jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdapat arteri yang membawa darah yang berisi material berupa nutrien dan oksigen ke jaringan. Kemudian pembuluh darah vena merupakan persatuan kapiler yang membawa hasil metabolisme CO2 ke dalam sistem vaskuler. Dan kapiler yang berdinding tipis di sini berlangsung pertukaran gas antar darah dan jantung. Selanjutnya, darah. Darah pada mamalia memiliki golongan yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Baiklah, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada mencit. Nah, di praktikum kali ini kami menggunakan mencit jantan sebagai bahan untuk dibedah. Sistem reproduksi mencit jantan ini tersusun atas organ genital eksternal dan internal. Pada organ genital eksternal terdapat skrotum yang terletak di depan anus mencit. Pada mencit jantan, terdapat penis yang digunakan sebagai alat kopulasi sebagian besar hewan mamalia. Sistem reproduksi mencit jantan ini tersusun atas sepasang testis yang merupakan lokasi pembuatan sel gamet jantan. Selanjutnya, terdapat epididymis yang merupakan tempat pemasakan spermatozoa mencit. Selanjutnya, terdapat juga saluran panjang yang disebut vas deferens yang menghubungkan testis dengan kelenjar aksesori. Di dalam sistem reproduksi mencit terdapat juga beberapa kelenjar aksesori seperti vesicula seminalis dan prostat.
Nah, sistem reproduksi mencit jantung ini akan berakhir pada penis. Lanjut ke sistem pencernaan pada mencit. Nah, di sistem pencernaan ini terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama traktus digestivus dan yang kedua adalah glandula digestoria. Pada traktus digestivus itu terdiri dari cavum oris, esophagus, ventriculus yang terletak pada bagian cavum abdominalis yang merupakan saluran antara esophagus dan ventriculus ini dinamakan sphincter kardiak. Kemudian ada juga intestinum tenu yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum, caecum, kantung yang menghubungkan antara intestinum tenu dan intestinum crassum. Pada hewan herbivora, caecum berukuran besar dan memiliki enzim selulatik yang digunakan untuk mencerna selulasa. Nah, pada manusia, karnivora dan omnivora lainnya memiliki caecum berukuran kecil yang disebut dengan appendix. Kemudian ada intestinum crassum atau sering disebut dengan kolon yang berfungsi dalam penyerapan air. Rectum, bagian traktus digestivus yang paling pendek dan terletak paling belakang mendekati anus. Rectum berfungsi menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan ke tubuh. Kemudian anus. Nah, untuk glandula digestoria ini terdiri dari hepar yang terletak di sebelah kanan abdomen di bawah diafragma, kemudian limf berwarna merah tua dan menempel pada bagian ventriculus, dan ada juga pankreas terlihat seperti sebuah membran tipis. Biasanya ditemukan pada bagian loop U dari duodenum. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada mencit. Nah, pada mencit sistem ekskresinya terdiri dari organ-organ, yaitu ada paru-paru. Nah, yang ditunjuk itu merupakan paru-paru. Kemudian ada hati. Yang ditunjuk itu merupakan organ hati, dan juga ada ginjal. Nah, yang ditunjuk itu merupakan organ ginjal pada mencit.